Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ferry Firmansyah, tutor IPA dari PKBM Al-Farisi. Hari ini kita akan membahas tentang modul 1 unit 1 IPA kelas 4, bertemakan tentang tumbuhan di sekitar kita. Baik, selanjutnya kedua, mengapa tumbuhan itu penting? Alasan mengapa tumbuhan itu penting yang pertama yaitu dengan adanya tumbuhan dapat mengurangi dari dampak pencemaran dan pemanasan global yang ada di dunia. Yang kedua, tumbuhan itu sebagai tempat berteduh manusia dan hewan, karena manusia dan hewan memerlukannya. Bayangkan jika burung-burung dan hewan lainnya akan mati bila tidak punya tempat untuk berteduh dari panas matahari. Alasan yang ketiga, yaitu tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang berguna bagi kehidupan dunia. Dengan adanya oksigen ini, semua makhluk di dunia ini dapat bernafas. Alasan yang keempat yaitu tumbuhan dapat digunakan sebagai tempat naungan bagi beragam burung, serangga, dan hewan lainnya. Selanjutnya kita akan memasuki bagian apa saja bagian-bagian tumbuhan itu. Bagian-bagian tumbuhan itu ada beragam. Yang pertama, ada tumbuhan yang daunnya berukuran kecil, ada yang berukuran besar. Bentuk daun pun juga beragam, ada yang bulat, menjadi, dan ada yang panjang. Jenis tumbuhan pun juga beragam. Ada jenis pohon, ada jenis semak, tumbuhan berbatang basah, tumbuhan berbatang menjalar, dan jenis rumput-rumputan. Yang kedua, semak memiliki batang keras dan berkayu, tetapi berukuran lebih pendek daripada pohon. Sedangkan tumbuhan berbatang basah merupakan tumbuhan yang berbatang lunak dan berair. Dan yang ketiga, ada jenis tumbuhan rumput, yaitu tumbuhan dengan batangnya berruas-ruas dan berongga. Yang ketiga, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan yang berbunga dan tidak berbunga. Contoh tumbuhan yang berbunga yang dapat menghasilkan buah antara lain yang pertama, pohon mangga, nangka, jambu, rambutan, dan kelapa. Adapun tumbuhan berbunga pada umumnya memiliki bagian-bagian seperti akar, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan apa saja sih fungsi bagian-bagian tumbuhan bagi tumbuhan. Yang pertama ada fungsi akar. Fungsi akar pada tumbuhan yaitu yang pertama, memperkuat berdirinya batang tumbuhan. Fungsi akar yang kedua yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi akar yang ketiga yaitu untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan seperti umbi-umbian. Contohnya itu seperti singkong, ubi, talas, kentang, wortel, dan sejenisnya. Akar seperti ini berbentuk besar dan menggelembung sebagai tempat menyimpan makanan. Pada akarnya tersimpan makanan yang biasa kita konsumsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk akar. Berdasarkan bentuknya, akar terbagi menjadi dua. Yang pertama akar tanggang dan yang kedua akar serabut. Akar tanggang yaitu akar yang biasanya berjenis dikotil atau biji berkeping dua, memiliki akar pokok satu, akar yang tumbuh dari batang masuk sampai ke dalam tanah. Contoh akar tanggang ini seperti mangga, pohon mahoni, akar wortel, kentang, melinjo, dan lain-lain. Sedangkan akar serabut adalah akar yang biasanya dimiliki oleh jenis monokotil atau biji berkeping tunggal. Dalam satu pohon akar serabut ada beberapa serabut yang lain atau jumlahnya banyak dan besarnya hampir sama. Contohnya seperti padi, jagung, pisang, kunyit, jahe, dan kelapa. Oke, ada poin kedua, kita akan membahas tentang fungsi batang. Fungsi batang pada tumbuhan yang pertama yaitu batang sebagai penopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak, tempat untuk bersandarnya daun, bunga, dan biji tumbuhan. Fungsi batang yang kedua yaitu mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi batang yang ketiga yaitu
sebagai tempat penyimpan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu, seperti pada tumbuhan tebu dan sagu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi daun pada tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan yang pertama yaitu tempat pembuatan makanan, dan yang kedua sebagai alat pernapasan. Fungsi daun sebagai pembuatan makanan yaitu karena di dalam daun itu terjadi proses pemasakan makanan melalui klorofil atau zat hijau daun, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari guna makanan untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Dan yang kedua, fungsi daun sebagai alat pernapasan adalah alat yang membantu pernapasan tumbuhan, yaitu melalui bagian daun yang disebut mulut daun atau stomata. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan kalian merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bentuk daun. Macam-macam bentuk daun itu ada 4. Yang pertama, bentuk daun menyirip. Yang kedua, bentuk daun menjari. Dan yang ketiga, bentuk daun melengkung. Dan yang keempat, bentuk daun sejajar. Bentuk daun menyirip yaitu bentuk daun yang seperti mirip sirip ikan, tersusun rapi mulai dari ujung dari helai daun, contohnya daun jambu, daun mangga, dan rambutan. Sedangkan daun menjari adalah tulang daun menjadi bentuknya seperti jari-jari tangan manusia, contohnya daun pepaya, daun jarak, daun ketela pohon, dan kapas. Dan yang ketiga ada daun melengkung. Bentuk daun melengkung seperti garis-garis lengkung yang ujungnya saling menyatu, contohnya daun sirih, daun ejeng gondok, dan daun gadung. Dan yang keempat ada bentuk daun sejajar. Tulang daun sejajar ini berbentuk seperti garis-garis sejajar, tiap ujung daun menyatu, contohnya yaitu tulang daun tebu, daun padi, dan semua jenis rumput. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja fungsi bunga bagi tumbuhan. Yang pertama, ada bagian tangkai bunga berfungsi sebagai bagian yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Yang kedua, kelopak bunga berfungsi sebagai dasar bunga yang melindungi bunga waktu masih kuncup. Ada bagian mahkota bunga juga sebagai tempat sari bunga atau madu bagi tumbuhan. Dan yang keempat ada benang sari dan putik sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya, apa fungsi buah dan biji bagi tumbuhan? Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah mengalami proses penyerbukan. Daging buah merupakan bagian yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi melindungi biji. Dan yang kedua ada biji. Biji merupakan bagian dari isi buah yang bisa menjadi tanaman baru bila kita tanam. Oke, sekian dari penjelasan pada pembahasan tumbuhan di sekitar kita. Semoga bermanfaat.